Asia, alma mater tercinta, junjungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Senang sekali saya Febrian Eko Saputra bisa kembali bertemu kalian di video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita masih membahas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah salah satu komponen krusial dalam perencanaan bisnis, yaitu tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, untuk buku referensi seperti biasa akan saya tuliskan di deskripsi ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas materi yang sangat penting untuk dipahami, terutama buat kalian yang memiliki minat dalam dunia kewirausahaan atau yang sedang menyusun rencana bisnis. Melalui video ini, kita akan memahami secara sistematis bagaimana proses evaluasi sebuah ide bisnis agar bisa diketahui apakah layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, sebelum kita memasuki ke tahap-tahapnya, kita perlu pahami dulu mengapa tahapan dalam studi kelayakan bisnis ini perlu dilakukan. Nah, ada beberapa tujuan utama dari adanya tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Antara lain, yang pertama, mempermudah proses pelaksanaan studi kelayakan. Bayangkan jika kita langsung menilai sebuah ide bisnis tanpa prosedur yang jelas. Tentu hasilnya akan tidak terstruktur dan beresiko besar mengalami kesalahan. Lalu yang kedua, meningkatkan akurasi penilaian. Dengan melakukan tahapan secara sistematis, setiap aspek dari bisnis dapat dianalisis secara objektif dan menyeluruh, bukan berdasarkan asumsi semata. Yang ketiga, menghindari penyimpangan. Ketika setiap langkah dilalui dengan benar, kita dapat meminimalkan bias. Nah, kesalahan data atau pengambilan keputusan yang emosional. Yang keempat, menghasilkan studi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, studi kelayakan bukan sekedar dokumen formalitas, tetapi menjadi landasan utama bagi para investor, manajemen, atau pemilik usaha dalam menentukan langkah selanjutnya. Adapun tahapan yang pertama, yaitu pengumpulan data dan informasi. Nah, tahapan ini bisa dikatakan sebagai pondasi awal. Karena semua analisis yang kita lakukan nantinya sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh. Lalu apa saja yang harus dikumpulkan? Yang pertama, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif seperti tren konsumen, perilaku pasar, opini masyarakat, dan preferensi konsumen. Lalu ada data kuantitatif. Misalnya seperti jumlah permintaan, angka penjualan, proyeksi biaya, dan pendapatan, demografi pelanggan, serta sebagainya. Nah, adapun sumber data harus terpercaya, misalnya Badan Pusat Statistik, yaitu untuk data yang digunakan mencari demografi dan ekonomi. Lalu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yaitu untuk informasi investasi. Lalu ada dari Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, BI, atau laporan industri lainnya.
Adapun jenis data yang digunakan, yang pertama ada data primer. Nah, biasanya berasal dari survei, observasi langsung, wawancara pelanggan potensial, atau focus group decision. Lalu yang kedua ada data sekunder. Nah, biasanya bersumber dari publikasi resmi, jurnal, laporan tahunan, artikel industri, atau berita bisnis lainnya. Lalu ada metode pengumpulan. Nah, metode ini dapat berupa yang pertama ada survei online atau offline, kuesioner, wawancara mendalam atau in-depth interview, lalu ada studi literatur atau kajian pustaka. Lalu penting juga untuk diingat bahwa kualitas data sangat menentukan kualitas studi kelayakan secara keseluruhan. Lalu ada tahap yang kedua, yaitu terkait dengan pengolahan data. Nah, setelah kita memiliki semua data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah menyaring dan menyusun data yang mentah tadi menjadi informasi yang berguna untuk analisis lebih lanjut. Adapun langkah-langkahnya dalam pengolahan data meliputi yang pertama ada pembersihan data atau data cleaning, yaitu menyaring data yang tidak relevan atau duplikat. Lalu yang kedua ada klasifikasi dan pengelompokan data. Nah, biasanya berdasarkan variabel-variabel tertentu. Lalu yang ketiga ada pengolahan statistik. Nah, ini untuk data kuantitatif biasanya dilakukan perhitungan rata-rata, persentase, tren, dan proyeksi. Lalu ada visualisasi data, yaitu seperti grafik pasar, kurva, permintaan, dan lainnya untuk memudahkan interpretasi. Beberapa alat atau software yang bisa digunakan. Yang pertama ada Microsoft Excel. Ya, yang kedua ada SPSS. Yang ketiga ada Google Sheet. Yang keempat ada Smart PLS atau metode manual bagi data yang tidak terlalu kompleks. Yang perlu diingat adalah bahwa hasil pengolahan harus valid dan reliable. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan ulang, terutama untuk hitung-hitungan finansial seperti modal, biaya operasional, hingga potensi pendapatan. Lalu ada tahap yang ketiga, yaitu analisis data. Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kini kita masuk ke tahap yang sangat krusial, yaitu analisis data. Nah, tahapan ini menjadi jantung dari seluruh studi kelayakan bisnis karena disinilah kita menentukan kelayakan dari rencana usaha berdasarkan berbagai aspek penting. Nah, apa saja yang harus dianalisis? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Ini adalah aspek pertama yang perlu kita cermati. Pertanyaannya adalah, apakah ada permintaan nyata dari pasar terhadap produk atau jasa yang ditawarkan? Nah, kita analisis berbagai hal seperti yang pertama ada ukuran pasar, besar atau kecil. Yang kedua, ada pertumbuhan pasar, stagnan, menurun, atau meningkat. Lalu ada segmentasi pasar. Siapa target pelanggan kita? Ada persaingan, siapa pemain lain di industri ini? Lalu ada strategi pemasaran. Bagaimana
kita memasarkan produk, apakah sudah efektif? Nah, dari data yang kita miliki itulah kita bisa membuat proyeksi permintaan dan menentukan strategi promosi dan distribusi yang sesuai. Lalu yang kedua ada aspek teknis dan operasional. Kita juga harus melihat kelayakan dari segi teknis. Misalnya, apakah proses produksi bisa dilakukan dengan sumber daya yang tersedia? Bagaimana lokasi usaha? Apakah strategis dan mendukung logistik? Bagaimana teknologi yang digunakan? Apakah efisien dan up to date? Lalu bagaimana ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan sarana produksi? Hal ini sangat penting karena jika secara teknis bisnis sulit diwujudkan, maka meskipun pasarnya besar, usaha tetap beresiko gagal. Lalu yang ketiga ada aspek keuangan. Nah, aspek ini adalah hal yang paling sering menjadi fokus investor dan pemilik usaha. Kita akan menganalisis berbagai komponen seperti ada investasi awal yang dibutuhkan, proyeksi pendapatan dan biaya operasional, laba rugi per period, break even point, kapan usaha mulai balik modal, lalu ada net present value dan internal rate of return, dan ada payback period, berapa lama modal akan kembali. Nah, dari hasil perhitungan ini kita dapat melihat apakah usaha bisa menghasilkan keuntungan yang memadai dan apakah resikonya masih dalam batas wajar. Lalu yang keempat ada aspek hukum dan legalitas. Apakah usaha ini dapat dijalankan secara legal? Beberapa hal yang perlu dicek. Yang pertama, apakah sudah memiliki izin usaha seperti SIUP, NPWP, izin lingkungan, dan lainnya? Apakah produk atau jasa sesuai dengan peraturan di sektor tersebut? Lalu, apakah ada potensi pelanggaran hukum di masa depan? Adapun legalitas yang tidak jelas bisa menjadi ancaman besar bagi kelangsungan usaha. Lalu yang kelima ada aspek sosial dan lingkungan. Terakhir, kita juga perlu menilai dampak sosial dan lingkungan dari bisnis. Apakah kehadiran usaha ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar? Misalnya, polusi atau limbah industri, gangguan terhadap lingkungan hidup, dan konflik dengan masyarakat lokal. Jika potensi dampak besar, maka kita perlu merancang strategi mitigasi seperti program CSR atau teknologi ramah lingkungan. Lalu tahap keempat yaitu pengambilan keputusan. Nah, setelah semua aspek dianalisis, saatnya masuk ke tahap pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah, apakah ide bisnis ini layak dijalankan atau tidak? Nah, keputusan ini harus berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan atau intuisi. Ada 3 kemungkinan keputusan. Yang pertama, layak. Usaha bisa dilanjutkan ke tahap implementasi. Yang kedua, layak dengan catatan. Nah, biasa dijalankan, namun ada beberapa risiko atau perbaikan yang harus diperhatikan. Dan yang ketiga, tidak layak. Sebaiknya dibatalkan, disertai alasan yang logis dan bukti dari hasil analisis. Nah, penting untuk dicatat bahwa keputusan ini akan mempengaruhi banyak pihak, mulai dari pemilik bisnis, calon investor, hingga tenaga kerja yang akan terlibat. Maka keputusan yang diambil harus benar-benar objektif dan profesional. Lalu tahap kelima yaitu memberikan rekomendasi. Tahapan terakhir adalah memberikan rekomendasi berdasarkan seluruh hasil studi. Setelah keputusan diambil, kita perlu menyusun dokumen rekomendasi yang menjadi pegangan
pihak terkait seperti investor, pemilik usaha, mitra bisnis, lembaga keuangan. Nah, rekomendasi ini bukan hanya ya atau tidak, tetapi harus bersifat konstruktif. Seperti langkah apa yang sebaiknya dilakukan, perbaikan apa yang perlu diterapkan, dan alternatif solusi jika ada hambatan tertentu. Adapun contoh rekomendasinya seperti berikut. Jika produk dinilai layak, tetapi pemasaran masih lemah, maka direkomendasikan untuk membangun tim digital marketing. Lalu, jika lokasi usaha kurang strategis, bisa direkomendasikan relokasi atau penggunaan platform online. Nah, rekomendasi yang baik juga mencantumkan saran strategis untuk pengembangan jangka panjang agar bisnis tumbuh secara berkelanjutan. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Mari kita ringkas kembali. Yang pertama ada pengumpulan data dan informasi. Yang kedua ada pengolahan data. Yang ketiga ada analisis data. Yang keempat ada pengembalian keputusan. Dan yang kelima yaitu pemberian rekomendasi. Nah, kelima tahapan ini membentuk satu siklus studi yang utuh, logis, dan mendalam untuk mengevaluasi kelayakan suatu ide atau rencana bisnis. Semoga materi ini bisa menjadi bekal yang kuat bagi kalian semua dalam menyusun dan menilai rencana bisnis kalian di masa yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Teknogran Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita.